Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang Dreambook yang udah aku bikin. Jadi Dreambook itu apa sih? Dreambook itu adalah kumpulan tulisan-tulisan kita sekaligus menjadi harapan dan doa. Catatan yang ditulis dengan tangan dan saksi perjalanan kita meraih mimpi dan bukti perjanjian dengan diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, ini adalah alat bantu untuk mencapai impian. Kenapa sih kita membutuhkan alat bantu? Karena saat kita mencapai impian itu banyak sekali hambatan-hambatan. Jadi kita perlu membutuhkan alat bantu yaitu Dreambook. Di covernya ini ada tulisan Dreambook, terus ada juga foto aku, ada nama aku, dan yang di paling bawah ada tulisan calon orang sukses. Lalu selanjutnya ini di sini ada cerita sedikit tentang aku. Jadi nama aku itu Fitri Ainur Rohmah. Aku biasa dipanggil Fitri dan Pipit. Aku ini lahir di Kebumen tanggal 21 November 2004. Aku lahir 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, makanya aku ini dikasih nama Fitri. Terus aku ini lahir sebagai anak bungsu dan hanya memiliki 1 kakak laki-laki. Terus selanjutnya di sini ada makanan kesukaan aku. Di sini ada gambar bakso sama mie ayam. Jadi makanan kesukaan aku itu bakso sama mie ayam. Pokoknya makanan-makanan pedas gitu aku suka. Terus di sini ada minuman kesukaan aku. Aku suka air mineral dan juga biasanya aku tuh suka kalau minuman yang lain yang berasa itu biasanya aku suka jus strawberry. Nah, di halaman selanjutnya ini ada tentang perjalanan pendidikan aku. Jadi pas aku usia 5 tahun itu, aku masuk ke taman kanak-kanak, namanya RA Al-Hikmah. Terus aku juga melanjutkan ke sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kebumen. Terus aku melanjutkan sekolah di SMP negeri favorit, yaitu SMP Negeri 1 Klirong. Di sini aku nggak ikut organisasi, tapi cuma ikut ekstrakurikuler kayak pramuka sama PMR. Dan disitulah aku mulai merasa tertarik di bidang kesehatan karena aku mengikuti PMR gitu. Terus aku melanjutkan di SMA negeri juga, yaitu SMA Negeri 1 Klirong. Karena aku tertarik sama bidang kesehatan yang tadinya aku ikut PMR gitu ya, akhirnya aku milih ekstrakurikuler lagi di SMA. Ekstrakurikulernya itu PMR dan aku sempat jadi pengurus ekstrakurikuler Palang Merah SMA. Terus juga aku ikut KKE itu Klirong Kampus Expo. Terus karena aku tertarik di bidang kesehatan, akhirnya aku melanjutkan kuliah di Poltekkes Bandung. Nah, di Poltekkes Bandung ini aku memilih prodi Diploma 3 jurusan kebidanan. Dan saat ini aku berada di semester 5. Di Poltekkes ini aku mengikuti organisasi, yaitu organisasi Hima Kebidanan Bandung. Dengan aku mengikuti organisasi, tentunya banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa aku dapatkan. Selain itu juga aku pernah mengikuti English Club di jurusan sekitar 3 semester, dari semester 1 hingga semester 3. Selanjutnya di sini ada tulisannya my favorite. Jadi isinya kayak hobi aku. Jadi yang pertama itu hobi aku tidur, karena aku itu orangnya ngantukan. Jadi setiap ada kesempatan, misal kayak kuliahnya jam kosong atau dosennya belum datang, aku pasti biasanya kadang milih tidur. Nah, yang kedua, aku suka baca novel sama komik. Aku itu hampir suka semua jenis novel, tapi biasanya aku tuh lebih suka novel yang genrenya romance sama komedi. Terus aku juga suka dengerin musik. Nah, buat musik juga aku hampir suka semua genre, kayak genre musik pop, jazz, country, dan yang lainnya. Dan kalau aku lagi dengerin musik itu biasanya aku bisa sambil nyanyi, ya walaupun suara aku nggak bagus, tapi dengan bernyanyi dan ngedengerin musik itu bisa menghibur diri aku. Nah, terus yang terakhir aku itu suka nonton drakor sama anime. Aku suka semua genre, tapi aku lebih suka di genre action sama komedi. Terus di halaman selanjutnya ini ada tokoh inspirasi. Di sini aku mengidolakan Najwa Shihab. Kenapa aku mengidolakan Najwa Shihab?
karena beliau ini sosok wanita yang pekerja keras dan berdedikasi tinggi, yang bisa menggerakkan masyarakat dan menginspirasi banyak orang. Aku terinspirasi menjadi seorang bidan yang amanah dan bisa menginspirasi banyak orang seperti Najwa Shihab. Dan aku juga ingin menjadi bidan yang pekerja keras dan tentunya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa merubah pola hidup masyarakat. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tentunya ya semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini aku menuliskan 7 kelebihan dan 7 kekurangan. Jadi yang pertama kekurangan aku dulu ya. Di sini ada kekanak-kanakan. Karena aku terakhir jadi anak bungsu, mungkin jadi mempengaruhi gitu ya sikap aku, jadi kekanak-kanakan. Nah terus yang selanjutnya ada cengeng. Aku itu orangnya gampang nangis gitu ya, mungkin hatinya gampang tersentuh gitu ya. Terus terlalu berharap akan sesuatu, jadi aku tuh suka berekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu. Jadi nggak jarang aku itu suka kecewa karena ekspektasi aku sendiri. Nah selanjutnya aku ini kurang percaya diri. Terus aku juga orangnya pelupa. Aku orang yang ngantukkan. Seperti yang aku bilang tadi, aku hobinya tidur. Jadi karena aku ngantukkan, jadi aku suka tidur. Terus yang terakhir ada penakut. Nah, terus di sini ada kelebihan juga. Kelebihan aku itu yang pertama mudah beradaptasi, yang kedua itu ramah, dan alhamdulillah aku orangnya lumayan mandiri, nggak terlalu merepotkan orang lain gitu ya. Terus aku penghidup suasana dan orangnya itu aku ceria. Bisa dibilang di antara teman-teman aku itu aku orangnya yang paling banyak bicara, dan mungkin aku juga yang punya selera humor yang tinggi gitu. Terus aku juga orangnya tulus dan pendengar. Gak jarang juga teman aku suka cerita ke aku, dan aku walaupun kadang nggak bisa solusi, tapi aku bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, di halaman selanjutnya ini ada tentang kepribadian aku. Jadi menurut MBTI, kepribadian aku ini seorang yang introvert, sensing, feeling. Jadi aku tuh orangnya perasa, kayak peka terhadap perasaan orang lain. Terus yang terakhir kepribadian aku itu juga judging atau orangnya penilai. Terus satu lagi ada kepribadian menurut golongan darah. Di sini golongan darah aku itu B. Jadi menurut golongan darah, kepribadian golongan darah B itu sifatnya individualis, suka terang-terangan, dan melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Easy going, paling menikmati hidup, pelupa, dan fleksibel. Nah, selanjutnya juga ada simbol diri. Di sini simbol diri aku itu kucing. Kucing itu diibaratkan pintar, mandiri, dan percaya diri. Kucing ini juga hidup di dunia sendiri. Tetapi ada sesuatu yang ada pada dirinya secara alami menarik perhatian orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada prestasi. Aku pernah memenangkan juara satu lomba voli di perlombaan antar madrasah saat aku masih di sekolah dasar, dan alhamdulillahnya aku dapat juara satu. Aku juga pernah mendapatkan ranking 2 pas kelas 9 di SMP. Terus yang terakhir juga aku pernah mengikuti lomba drama di SMA, dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 1. Nah, di halaman selanjutnya ini ada tentang impian aku, terutama di bidang pendidikan ya. Impian aku itu ingin IPK di tiap semester itu meningkat. Aku bisa lulus OSC, aku bisa lancar mengerjakan laporan tugas akhir. Terus aku juga berharap aku lulus UKOM, ujian kompetensi. Terus aku berharap lulus cum laude. Terus aku juga berharap aku dapat beasiswa buat melanjutkan kuliah, seperti melanjutkan program sarjana 1 hingga ke profesi. Nah, terus di sini ada impian aku saat menjadi bidan. Jadi aku itu ingin
jadi bidan yang amanah dan menginspirasi banyak orang. Terus aku juga ingin kerja di puskesmas atau rumah sakit. Aku ingin punya praktik mandiri bidan atau klinik sendiri, dan tentunya aku juga ingin lulus tes CPNS. Nah, selanjutnya itu ada di ibadah. Di bagian ibadah ini aku pengen banget bisa naik haji sama orang tua aku. Naik haji ini aku inginnya bisa memakai uang hasil kerja kerasku sendiri gitu ya. Terus aku ingin setiap tahun berkurban, ingin umroh juga. Nah, terus di sini ada gambar rumah. Di gambar rumah ini aku ingin punya rumah sendiri yang nyaman gitu ya. Terus aku pengen punya apartemen, pengen punya kontrakan 10 pintu atau kos-kosan gitu ya. Dan aku itu menikah di usia 25 tahun. Insya Allah semoga aku bisa menikah di usia 25 tahun dengan suami yang baik gitu ya. Terus membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, jadi di sini gambarnya gitu. Jadi impian aku itu pengen jalan ke Disneyland. Aku juga selain ke Disneyland, aku pengen Jepang, pengen Korea, pengen nonton konser TV. Nah, terus juga gak lupa aku juga tetap di luar negeri. Aku ingin keliling semua pulau yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada how to achieve dreams. Jadi tentang gimana sih cara aku biar bisa mencapai impian-impian tadi gitu ya. Di antaranya tentunya untuk mencapai impian di hal pendidikan, aku harus belajar giat. Terus aku harus mempelajari soal-soal ujian kompetensi agar bisa lulus ujian kompetensi, mempelajari soal-soal CPNS, menjalin relasi yang banyak, terus menabung, dan paling utama itu aku tidak boleh takut gagal untuk mencoba sesuatu. Dan yang terakhir, aku harus berikhtiar. Nah, di halaman selanjutnya ini ada memori. Jadi memori ini ada gambar kenang-kenangan gitu ya sama teman-teman aku. Tentunya teman-teman aku ini bisa jadi support system buat aku. Lalu di halaman terakhir ini aku menuliskan catatan untuk diriku sendiri. Yang isinya thank you for surviving until now, you are great, you are strong, and you are beautiful, keep fighting until the end. Ya mungkin sekian penjelasan rebook dari aku yang tentunya nggak terlalu bagus seperti orang-orang, dan aku hanya bisa membuatnya secara sederhana.